Baiklah ikhwah, insyaallah bismillah dengan menyebut nama Allah kita mulai kajian hari ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi grup ini dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dan sahabat-sahabat kita amalkan insyaallah. Dalam bahasan begini insyaallah kita akan bahas tentang sihir khubul atau sihir gila. Bagaimana cara terapinya, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir ini, dan bagaimana cara pencegahannya insyaallah. Yang pertama kita harus mengenal dulu sihir khumul ini bagaimana dia bekerja. Sihir, yang namanya sihir adalah kezaliman dari seorang tukang sihir atau seorang yang disuruh oleh orang yang untuk menyihir. Maka dikirimlah jin ke dalam tubuh orang yang jadi korbannya dan dia bersarang di otak. Sehingga kacau pikirannya, sering linglung, was-was berlebih, bahkan minder total. Dan jin bersarang di otak dan alhasil di tahun-tahun berikutnya dibuatlah gila. Ini sedikit pengalaman karena memang ini dialami oleh keluarga anak sendiri. Yang pertama oleh kakak kandung sendiri, kakak saudara sendiri, dan saudara satu kakek. Yang satu karena gila karena dia mempelajari ilmu-ilmu yang memang diharamkan oleh agama, yang orang bilang ini ilmu saifi, dia membaca wirid-wirid yang memang tidak disyariatkan, kemudian hatinya tidak mampu menampung dan khodam masuk sehingga sulit keluar dan dibuat gila. Dan hasil Allah alam sekarang beliau sudah meninggal pada umurnya masih sangat muda, masih 23 tahunan. Dan yang kedua dialami oleh kakak anak sendiri. Alhamdulillah sekarang sembuh total insyaallah. Beliau dibuat gila, dibuat bagaimana supaya dia melupakan apa yang dia pernah lakukan, apa yang dia pernah pelajari, dan dibuat orang ini kakak ini jauh dari ibadah. Ini memang sangat berbahaya bagi kita kaum muslimin, sehingga kita harus mengetahui jenis-jenis sihir ini dan bagaimana cara penanggulangannya, juga bagaimana cara pencegahannya insyaallah. Dalam Musnad Imam Ahmad nomor 20834 diceritakan bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang pernah mengikuti majelis Nabi SAW, kemudian mereka pulang dan dihadang oleh beberapa orang satu kampung dan hendak meminta tolong. Orang kampung ini berkata, aku dengar kalian telah menemui orang ini, maksudnya Rasulullah. Barangkali kalian membawa kebaikan atau kalian mempelajari satu doa atau ruqyah, maka tolonglah kami. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ini berkata, apa yang harus kami tolong? Saudara kami pasung, kami rantai karena dia terkena gila, penyakit gila. Kemudian sahabat Nabi ini menghampiri dengan orang ini, menghampiri orang yang disebut gila ini, dan ternyata benar. Ada seorang yang dirantai di satu kamar. Kemudian sahabat Nabi tanpa pikir panjang menggunakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, berkali-kali. Bahkan selama 3 hari, di pagi dan sore hari dibacakan Al-Fatihah terus-terusan. Bahkan dikumpulkan ludahnya, kemudian ludah tersebut diludahkan ke orang yang gila ini, dan biidznillah orang gila ini sembuh karena ruqyah ini, karena biidznillah asbab dari ikhtiar ruqyah dengan Fatihah ini. Kemudian mereka memberi hadiah penduduk kampung ini, dan sahabat Nabi berkata, nanti dulu saya akan bertanya kepada Nabi SAW bagaimana hukum mengambil hadiah dari bacaan-bacaan yang telah aku bacakan untuk orang yang gila ini. Kemudian Nabi bersabda, sungguh ada orang yang memakan dari hasil ruqyah batil, tapi engkau memakan dengan hasil ruqyah yang benar, maka ambillah. Maka ini jadi dasar bahwa sihir gila memang bisa disembuhkan. Salah satunya itu dengan cara mengumpulkan air ludah dengan baca Fatihah dan diludahkan kepada
orang yang gila tersebut. Namun dalam daurah nasional kemarin ada larangan untuk kita meludah langsung ke pasien ketika proses terapi. Ini sangat menjijikan pasti, walaupun itu termasuk sunnah. Dan adat budaya timur kita tentu akan menolaknya. Ada cara-cara lain untuk menerapi bagaimana orang yang terkena sihir gila ini tanpa harus meludahi mulutnya. Nah, seperti itu. Dari wah, insyaallah sihir gila ini memang ada hak adanya. Dan sebagian orang memang sangat terganggu bila ada anggota keluarganya yang terkena sihir seperti ini. Pertama, jin dikirim oleh tukang sihir atau seseorang yang menyuruh tukang sihir, kemudian dikirimlah sihir, baik itu dia berupa buhul atau dia berupa ritual-ritual yang digunakan untuk memanggil jin, dan kemudian jin tersebut dikirim ke orang yang terkena gangguan atau korban. Dan ini yang paling umum adalah metode buhul, menggunakan buhul sihir. Digunakanlah salah satu yang berkaitan dengan korban, misalkan rambutnya atau misalkan tempat tidurnya. Bahkan ada buhul yang dikirim secara gaib. Disimpan oleh mereka bangsa jin di bawah bantal atau di bawah kasur atau di rumah orang yang menjadi sasaran korbannya. Kemudian jin masuk, dan ciri pertama kali jin masuk ke dalam rumah tersebut adalah ada ledakan di atas rumah biasanya. Yang kedua, atau ada suara kerikil yang jatuh di atap rumah, atau seperti ada yang melempar atau menyiram atau melempar pasir ke jendela. Ini ciri-ciri sihir sampai di rumah. Dan kemudian sang korban, tidak seluruh penghuni, misalkan kalau seluruh penghuni rumah, maka penghuni rumah akan mulai merasakan hal-hal yang aneh, seperti misalkan melihat bayangan atau mencium bau-bauan aneh. Ini biasanya korbannya dia mencium bau-bauan aneh seperti bau kembang atau bau kemenyan atau bau anyir atau bau amis darah atau bau bangkai dan selintas-selintas. Ini ciri-ciri sihir sudah mulai masuk dan menguasai korban. Dan beberapa kasus ledakan-ledakan di atas atap ini sering terjadi tiap malam, bahkan di jam-jam tertentu. Misalkan jam kerja sihirnya ini jam antara ba'da asar, maka ba'da asar sampai maghrib terus-terusan suara gaduh di atas. Ini bukan tikus atau bukan kucing atau hewan yang lainnya, tapi entah apa itu namanya, sering ledakan di atas rumah. Ini ciri-ciri rumah yang terindikasi ada sihir di dalamnya. Nah, itu ciri-ciri. Dan dibuat beberapa hari kemudian, orang yang menjadi korbannya ini dibuat linglung, dibuat tidak fokus, diajak bicara kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak, dibuatnya suka melamun, minder total, bahkan agak kurang bergaul, mengisolasi diri, bahkan benci keramaian dibuatnya, senang menyendiri dalam kamar awal-awal. Kemudian linglung, galau, bahkan sering menangis tanpa sebab, sering tertawa tanpa sebab, cemas berlebihan, banyak diam. Ini ciri-ciri orang yang mulai terkena sihir khumul ini. Dan kalau dilihat dari bagian sakit, ini sihir khumul biasanya jin bersarang di otak dan kemudian ada sakit di bagian kepala terus menerus. Dan ini umum terjadi menjelang maghrib atau setelah asar, antara ba'da asar sampai maghrib. Ini rasa sakit ini sulit dideteksi oleh medis, dan kalau orang tersebut mendatangi para medis, dicek mungkin ada kolesterol atau misalkan mungkin ada vertigo atau migrain dan sebagainya. Nah, ternyata sehat, tidak ada penyakit ini. Dan datangin ustadz mungkin, atau misalkan ustadz dukun atau dukun paranormal semacamnya, maka ada diagnosa-diagnosa yang disangkut-sangkutkan dengan gaib. Nah, kita sebaiknya peruqyah mengambil bagian dalam hal ini. Ajari mereka, fahamkan dulu terlebih dahulu, dan mulai ruqyah orang ini. Dalam kondisi akut, orang yang terkena sihir ini suka bicara sendiri biasanya, bahkan bengong, diajak ngobrol tidak nyambung, bahkan pelupa total, tidak betah di suatu tempat, sering pergi-pergi. Jadi
bawaannya pengen kemana gitu, jalan jauh, dan entah kembalinya kemana, orangnya lepas. Nah ini, maka kita lihat dari beberapa kondisi. Kalau misalkan cara pengobatannya, kalau misalkan orang ini sudah total, dia sudah dikendalikan, bahkan hilang ingatannya, maka bukan ruqyah yang paling pertama kali kita harus lakukan, tapi bertahap. Nah, kalau misalkan orang ini masih bisa biasa bicara, kadang-kadang dia nyambung, kadang-kadang enggak, itu pun sama, ada 3 tahap. Yang paling pertama adalah orang yang sadar, dan kadang-kadang terjadi misalkan ba'da asar gilanya ada datang, kadang-kadang sadar lagi. Ini sangkutkan dengan fikih ibadah, ajarkan kepada mereka, tetap dia harus sholat 5 waktu, tetap dia harus berpuasa Ramadan, dan tetap dia harus melayani suami mereka kalau misalkan dia perempuan, atau istri mereka. Tapi kalau misalkan dia setengah sadar, setengah-setengah, istilahnya kadang-kadang setengah hari dia sadar dan setengah hari kemudian dia tidak sadar, ini caranya pun berbeda. Yang tahap pertama, tahap ringan, maka langsung ruqyah. Apa saja yang dibaca? Pertama, biasa muqaddimah ruqyah, persiapkan tempatnya, jangan langsung ruqyah tapi persiapkan tempatnya. Benda-benda yang dianggap keramat, untuk misalkan foto-foto dan lukisan-lukisan bernyawa diturunkan dan dibakar kalau misalkan mampu. Kemudian ruqyah dengan ayat-ayat standar. Coba dulu dengan ruqyah yang standar seperti misalkan Al-Fatihah 7 kali berulang-ulang, atau 11 kali berulang-ulang, atau 3 kali berulang-ulang. Kemudian lanjutkan dengan ayat kursi, kemudian lanjutkan dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di dekat telinganya sambil pegang ubun-ubunnya. Nah, kalau misalkan dengan itu ada reaksi dan muntah, maka itu reaksi positif dan insya Allah biasanya langsung sembuh. Nah, bagaimana kalau misalkan dia setengah-setengah? Nah, ini kita perlu sinergi antara mandi air ruqyah dengan ruqyah. Maka sebaiknya orang ini kita mandikan dulu. Tentunya kalau misalkan dia akhwat oleh suaminya atau oleh keluarganya. Tapi kalau dia ikhwan, maka kita mandikan secara langsung. Siapkan air bidara, air dengan campuran daun bidara. Untuk ukuran 1 liter itu 7 lembar daun bidara Arab, di blender dan campurkan ke sana. Kalau misalnya 1 ember yang ukuran 30 liter, ini sekitar 315 lembar yang kita blender. Masukkan, campurkan, kemudian bacakan ayat ruqyah full yang pernah kita share di grup ini di waktu yang lalu. Bacakan secara keseluruhan, kemudian tiupkan di air tersebut dan mandikan orang ini dengan air bidara sebelum diruqyah. Mandikan, suruh dia muhasabah dan taubat, kemudian kita mulai ruqyah. Itu caranya. Bagaimana dengan orang yang total gila? Nah, ini tidak bisa kita ruqyah langsung karena memang tidak akan menyambung. Nah, kalau yang tadi mungkin yang kedua, tingkat menengah, kita ruqyah itu pun dalam keadaan dia sadar. Jangan sampai kita meruqyah seseorang yang tidak ada ingatannya. Mungkin hatinya bisa mendengar tapi efektivitasnya kurang. Sebaiknya tunggu mereka ketika mereka mulai sadar dan mulai nyambung, diajak ngobrol, diajak berbicara dan mulai menyimak dan bisa mendengar dengan baik. Nah, ini momen paling tepat untuk meruqyah orang yang terkena sihir khumul ini, atau yang keadaan kondisi galau atau gila. Nah, bagaimana kalau misalkan dia total, tingkatnya akut, dia sudah berbulan-bulan hilang ingatan atau gila? Nah, ini kita lakukan bekam terlebih dahulu. Canduk atau bekam atau hujamah. Ambil darah di umul mugith atau di ubun-ubun yang paling pertama. Pasti ada perlawanan nanti. Perlawanan meraung-raung atau menjerit-jerit, bahkan berusaha untuk menolak. Nah, maka kita perlu beberapa orang untuk memasung atau merantai orang ini sebelum kita lakukan bekam. Tenangkan dulu, awas hindari obat-obat penenang karena ini akan menambah kacau suasana. Dalam obat penenang itu
berbahaya memang. Nah, sebaiknya di stop dulu sebelum terapi ruqyah. Maka bekam terlebih dahulu, bekam, ambil darah, kemudian ambil darah juga di ketifain atau dua punduk belikat, area belikat ke atas sedikit, dan di punduk di Al-Khalil juga diambil darah di sana. Ini libatkan seorang ahli bekam untuk dalam proses terapi ini. Di antara kita pelajari bekam ruqyah. Bekam ruqyah itu antara sinergi antara bekam dengan ruqyah. Zaitun yang kita gunakan untuk minyak oles di sebelum membekam kita ruqyah dulu. Kemudian sambil membekam membacakan ayat kursi di sana. Karena ini sifatnya gangguan non medis, bukan medis. Maka bekam ruqyah namanya. Ini efektif sekali. Insya Allah biidznillah. Biasanya pasien cepat sembuh. Ambil darah terlebih dahulu, jangan langsung ruqyah. Ingat, sinergikan antara bekam dan ruqyah. Kemudian ambil darah di belikat dua, di atasnya nih ketifain. Nah, ini orang-orang bekam yang pasti paham dan Al-Khalil. Dan setelah misalkan agak baikan, agak lemas, agak lemas si pengaruh gilanya ini, kita jangan langsung ruqyah. Di hari-hari berikutnya atau setelah bekam itu kita putarkan non-stop Muratal Ruqyah. Surat apa aja yang diputarkan? Muratal dengan MP3 Al-Baqarah pertama, surat Hud, terus surat Al-Hijr, surat As-Saffat, surat Qaf, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, kemudian surat Al-Jin, surat Al-A'la, surat Al-Jazalah, Al-Humazah, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Putarkan non-stop di dekat telinganya berulang-ulang, dan tiap pagi dan sore kita mandikan dengan air bidara ruqyah. Mandikan air yang sudah diruqyah dengan campuran daun bidara pagi dan sore. Terus berangsur sampai diputarkan non-stop 24 jam di dekat telinganya. Kita jangan memasung, cukup dikurung di kamar, tapi putarkan non-stop Quran. Nah, kita lihat perkembangannya. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bisa diajak bicara, normal makan dan minum, maka mulai kita lakukan terapi. Ini jarak antara 3 harian berikutnya biasanya, atau 2 hari 3 hari berikutnya. Bahkan ada yang 1 minggu. Kemudian orang ini bisa diajak bicara, baru kita lakukan proses ruqyah seperti biasa. Selain surat-surat yang telah kita sebutkan di atas, bisa juga putarkan MP3 Al-Quran, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan, Az-Zariyat, Al-Hasyr, Al-Ma'arij, Al-Ghasiyah, Al-Zazalah, Al-Qari'ah, Al-Falaq, dan An-Nas, tepat dekat dengan telinga pasien atau di kamar tempat pasien ini berdiam. Kita cukup memantaunya, jangan sampai orang ini kabur atau berkeliaran di luar rumah. Awas, hindari obat penenang. Jangan sampai dikasih obat penenang, malah kita berikan dia madu yang murni, madu Yaman lebih bagus. Suruh konsumsi madu dan kurma ajwa 7 butir di pagi hari. Kata Nabi, siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir tiap pagi, maka dia terlindung dari gangguan setan dan sihir seharian penuh. Maka 7 di pagi hari dan 7 di sore hari ini lebih bagus. Nah, jika misalkan pasien merasakan sakit di lambung, artinya ini sihir yang termakan atau masyrub via minuman atau makul via makanan, maka buat air ruqyah dengan membacakan surat Al-Baqarah full di air tersebut dan minumkan, atau ayat-ayat pembatal sihir. Kita pernah share ya ayat-ayat pembatal sihir. Ini bagus sekali untuk menetralisir lambung yang memang terkena atau ada di dalam lambung tersebut buhul sihir yang termakan atau terminum. Ini biasanya reaksinya pasien muntah total, muntah hebat. Kecuali nanti kita bisa bedakan antara ini sakit gila ini karena depresi total, karena mungkin ada sebab medis, ada atau kena benturan misalkan, atau kena sifatnya fisik, jasmani,
ada nanti sihir yang gangguan gila atau khumul ini berupa gangguan sihir. Nah, sihir ini sangat mudah ditaklukkan asal kita tahu caranya. Tapi kalau misalkan dia kena benturan atau berkelahi, kemudian orang memukulnya di bagian kepala belakang atau bagian kepala dan dia tidak sadarkan diri, ini memang terapinya agak lama. Agak lama karena memang bukan bagiannya, ini kena penyakit medis, sebutnya fisik atau jasmani. Maka tetap lakukan bekam di kepala, ambil darah-darah yang menggumpalnya di sana, dan terus bacakan Al-Quran, disimakan Al-Quran di dekat telinganya. Dan setelah misalkan kita ruqyah dan dia ada reaksi hebat frontal, bahkan mengamuk, meraung-raung dan jin keluar, nah biidznillah, ini biasanya pasien sudah mulai bisa diajak bicara, sudah bisa diajak komunikasi. Nah, maka kita kenalkan dia dengan amalan-amalan benteng. Bagaimana cara agar jin yang pernah kita keluarkan dan dia keluar, kita bentengi jiwanya agar jangan sampai masuk kembali. Bentengi rumahnya dan keluarganya agar jangan sampai sihir ini masuk kembali. Apa saja bentengnya kita pernah jelaskan di awal. Benteng-benteng sunnah kita amalkan, seperti misalkan zikir pagi petang, kemudian bangun malam untuk tahajud, dan di pagi hari sholat duha, kemudian biasakan saum sunnah, dan kemudian biasakan bersedekah. Ini sangat bagus sekali. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah bala. Maka keluarkan sedekahnya. Dan juga konsumsi kurma ajwa, konsumsi minyak bidara, habatus sauda untuk lambungnya juga bagus. Dan kemudian kenalkan dia salat berjamaah tepat waktu di masjid kalau dia laki-laki. Ajak dia berubah total. Kebiasaan-kebiasaan lama sebelum dia gila ditinggalkan semua totalitas. Nah, pribadinya ada pribadi baru dan hatinya masih fitrah, masih kosong. Nah, ajak dia bertobat kepada Rasul dan seluruh keluarganya untuk meninggalkan perkara maksiat. Barangkali pernah mengunjungi, mendatangi dukun untuk pengobatan anaknya ini atau saudaranya ini, maka lakukan pertobatan itu insyaallah. Nah, semoga bisa mencerahkan dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan. Ya, kita sering menemukan orang yang memang linglung atau hilang ingatan atau kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak. Efektif sekali dengan bekam di Ummul Mughis insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan menambahkan, silakan berbagi pengalaman. Barangkali antum di sini ada yang pernah gila, masya Allah. Atau misalkan saudara antum ada di sini yang pernah mengalami itu, kemudian dengan terapi ruqyah dan berhasil, silakan berbagi pengalaman. Insyaallah pengalaman tersebut akan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ilmu yang bermanfaat bisa diambil manfaat oleh banyak kaum muslimin, sehingga mereka bisa berlindung dari godaan tersebut. Bagaimana cara melindungnya? Nah, dekati Allah. Maka siapa yang dekat dengan Allah, maka semua makhluk akan tunduk di bawah kakinya. Dekati Allah, maka sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta, langit dan bumi. Dekati Allah. Tidak ada yang sulit bila Allah sudah menghendaki. Bahkan ketika kita bergantung total pada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah yang akan mencukupinya apapun itu. Pengobatan, rezeki, lilitan hutang dan lain sebagainya, insyaallah Allah akan bantu. Bahkan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya setiap perkara itu jalan keluar dari setiap kesulitan dan keruwetan hidup ini insyaallah. Barakallahu fikum. Wal afa minkum. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.